Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital kelas C2 Prodi Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102210054. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ma'rifatullah. Ada beberapa materi dalam ma'rifatullah, namun saya hanya menjelaskan 4 materi. Yang pertama, ahammiyatu ma'rifatullah. Yang kedua, at-tariq ila ma'rifatullah. Yang ketiga, al-mawani' fi ma'rifatullah. Dan yang keempat, tauhidullah. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu ahammiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata a'rafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu sangat penting bagi kita. Hal ini didasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, karena al-maudu, pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-mudu, pembahasan yang sangat agung. Mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang demikian agung itulah, maka penting bagi manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya. Terlebih lagi, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua adalah pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatud dalil atau dalil-dalil yang kuat. Ada beberapa dalil yang dimaksud tersebut. Yang pertama adalah dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Yang kedua adalah dalil akli atau akal. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalil yang ketiga adalah dalil fitri atau fitrah naluri. Alasan yang ketiga adalah karena ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan athimar, buah atau hasil di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia fid dunya dan fi akhirat, di akhirat. Ada beberapa karunia yang didapatkan di dunia, yaitu at-tumaninah, ketenangan, al-amnu, rasa aman, al-huriyah, kemerdekaan, al-barakat, keberkahan, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Itu beberapa karunia yang didapat di dunia. Ada pula beberapa karunia yang didapat di akhirat. Yang pertama yaitu dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang kedua adalah mardatilah, keridhaan Allah Ta'ala. Pembahasan yang kedua adalah at-tariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita, pasti itu bukan Allah. Ada beberapa landasan ma'rifatullah. Yang pertama, ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini.
Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Lalu, ada tahapan-tahapan ma'rifatullah dalam tasawuf. Tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifatullah yaitu: 1. Syariat. Secara harfiah, syariat berarti jalan yang lempeng atau jalan yang seperti air terjun. Dalam konteks Islam, syariat pada awalnya berarti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya melalui Rasulnya, baik ketentuan mengenai perbuatan lahiriah, yaitu ibadah, dan muamalat maupun batiniah, seperti akidah, akhlak, dan tasawuf yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Yang kedua adalah tarekat. Menurut istilah tasawuf sendiri, tarekat ialah perjalanan khusus bagi para sufi yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang mengikuti jalur yang ada melalui tahap dan seluk-beluknya. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat mengacu pada makna terdalam dari praktek yang bimbingan yang dibangun dalam syariat dan tarekat. Istilah hakikat mengandung banyak arti, yaitu kebenaran, kenyataan, keaslian, hakiki atau bukan kiasan, sesungguhnya, sebenarnya, senyatanya, tentu dan pasti. Hakikat adalah kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Hakikat yang keempat yaitu ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat itu satu dan segala yang mawujud berasal dari yang satu. Jadi, manusia harus menyadari bahwa semua dan segala yang ada di alam ini yang menciptakan dan menggerakkan adalah Allah. Ada pula metode jalan menuju marifatullah. Yang pertama, zikrullah. Tujuan zikir adalah memusatkan perhatian. Yang kedua, tafakur adalah perenungan mendalam. Yang ketiga, muqarrabah adalah saling berdekatan. Yang keempat, muhasabah adalah menyeimbangkan perhitungan atau tepat dalam perhitungan. Yang kelima adalah wirid. Pembahasan selanjutnya adalah al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa hawa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat, maradus syahwat, terdapat beberapa sifat. Yang pertama, kefasikan atau al-fisku. Menurut yang kedua, kesombongan atau al-kibru. Tiga adalah kezaliman atau az-zulmu. Yang keempat adalah kedustaan atau al-kizbu. Banyak melakukan perbuatan maksiat atau kathratul ma'asyih. Lalu, sifat yang kedua adalah sifat yang berasal dari penyakit syubhat atau maradus syubhat. Ada beberapa sifat pula di dalamnya. Yang pertama, kejahilan atau kebodohan, al-jahlu. Sifat yang kedua adalah keraguan-raguan atau al-irtiyab. Sifat yang ketiga adalah penyimpangan, al-inhiraf. Sifat yang keempat adalah kelalaian atau al-ghaflah. Pembahasan yang terakhir adalah tauhidullah atau mengenal Allah. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, tauhid adalah esensi akidah dan iman dalam Islam. Tauhid merupakan landasan utama dan pertama keyakinan Islam dan implementasi ajaran-ajarannya. Tanpa tauhid, tidak ada iman, tidak ada akidah, dan tidak ada Islam dalam arti yang sebenarnya. Menurut ulama, ada 3 macam pembagian tauhid. Yang pertama, tauhidullah.
Dalam pembahasan ini ada yang dimaksud rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, memberikan rizki, mengurusi makhluk, dan lain-lain yang semuanya hanya Allah semata yang mampu, dan semua orang meyakini adanya Rabb yang menciptakan dan menguasai. Yang kedua yaitu mulkiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah kepada alam ini. Hanya landasan kepemimpinan yang dituntut oleh Allah saja yang menjadi ikutan kita. Hanya hukuman yang diturunkan oleh Allah saja menjadi pakaian kita dan hanya perintah dari Allah saja menjadi junjunan kita. Tauhid yang kedua yaitu tauhidul ibadah. Pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berdasarkan kefahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sekali-kali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah penuh ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah ini dapat dicapai menerusi dua perkara yang saling berkaitan antara satu sama lain. Pertama, dengan mengkufuri segala tauhid, menjauhkan diri dari taghut dan tidak pula berlaku syirik kepada Allah. Tauhid yang ketiga adalah akhtar asyirik, mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan oleh nabinya di dalam hadis mengenai nama dan sifat Allah tanpa perubahan makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk atau cara, dan memisalkan. Pembahasan kedua dalam tauhidullah ini yaitu bahaya syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu. Dengan demikian, pengertian syirik secara bahasa etimologi adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih sekutu. Sedangkan secara istilah terminologi, syirik adalah menjadikan Allah tandingan atau sekutu bagi Allah. Ada beberapa bahaya syirik. Yang pertama, kezaliman yang besar, tidak mendapat ampunan, dosa terbesar, kesesatan yang jauh, dihapuskan amal, diharamkan surga, masuk neraka. Itulah beberapa bahaya dalam syirik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.